Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyelenggaraan kepengurusan jenazah. Ya. Tentu saja ini sesuai prosedur yang normal, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seperti diketahui bahwa semua manusia pasti akan mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari kematian. Ya. Yang penting dari itu adalah bagaimana mempersiapkan, memperbanyak kebaikan, ibadah kita kepada Allah sebelum kematian itu datang. Anakku sekalian, salah satu kegiatan kebaikan itu ibadah yang luar biasa, pahalanya juga luar biasa adalah menghormati, memuliakan orang yang meninggal. Ya. Karena manusia tidak dimuliakan Allah, maka dia pun kembali kepada Allah dengan cara-cara yang dimuliakan. Bagaimana teknik pengurusan jenazah? Ya, sebaiknya kalian bisa memahami dan mengerti untuk bisa melakukannya di suatu waktu nanti, karena ini adalah bagian dari ibadah kita dan suatu waktu kita pun akan mengalami hal yang sama. Iya, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita mulai dari apa saja yang harus dilakukan yang hidup kepada yang sudah meninggal. Ya, ini ada penyelenggaraan penanganan jenazah. Apa saja itu? Nah, kita lihat yang pertama memandikan jenazah. Ya, kita mandikan jenazahnya. Setelah itu, setelah mandinya selesai, sesuai prosedurnya, dikafani, ya, mengafani. Setelah dikafani, kemudian disalatkan, ya, dan baru dikuburkan. Jadi ada 4 ini yang wajib fardu kifayah ini: memandikan, mengkafani, nasolati, dan menguburkan. Ya, tidak boleh ditukar-tukar urutannya. Ya. Urutannya begini, jangan mengkafani dulu baru dimandikan, atau mensolati dulu baru dikafani, ya nggak bisa, ya. Memang begini urutannya: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Oke? Iya, tadi sudah dipahami, ya, bahwa hal pertama, ya, yang harus dilakukan bagi yang hidup kepada yang dinyatakan sudah meninggal. Tadi kita sudah jelaskan yang pertama itu memandikan. Ya. Memandikan jenazah ini. Apa hukumnya memandikan jenazah ini? Nah, ini sama hukumnya fardu kifayah, ya. Apa itu fardu kifayah? Artinya fardu yang kalau ada orang lain sudah melakukan, maka pihak lain itu sudah gugur kewajibannya, gitu. Kita tidak berdosa lagi, yang lain tidak berdosa lagi kalau sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Nah, lain dengan fardu ain, ya, berbeda. Kalau fardu ain itu ya masing-masing kita harus, tidak bisa diwakili. Antum udah sholat nih, Anda belum, udah selesai kan antum tadi udah, Anda juga berarti udah. Nggak bisa begitu, ya. Ini namanya fardu ain. Tapi kalau yang untuk jenazah itu fardu kifayah. Makanya kalau fardu kifayah itu bisa diwakili oleh orang lain kalau sudah dilakukan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Siapa yang dimandikan? Semua jenazah mayat wajib hukumnya dimandikan, kecuali jika ada sebagian mereka atau jenazah itu tergolong matinya dalam mati syahid atau mati dalam peperangan. Ya. Berikut kita lihat untuk memandikan apa saja perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin ya hampir tidak berbeda jauh dengan yang kita yang masih hidup, ya. Perlengkapannya tempat memandikan, air mengalir, bak atau baskom, ya, sabun mandi, sampo, cotton bud, handuk, kain jari gitu, ya, dan kamper serbuk. Nah, ini perlengkapan yang akan dibutuhkan untuk proses memandikan jenazah. Ya. Nah, ini juga ada syaratnya. Syarat yang memandikannya itu, yang pertama dia pasti orang Islam, ya, harus orang Islam. Apalagi kalau ya diutamakan sih yang memang
ada hubungan dengan keluarganya, terus atau kalau tidak memang petugas ya yang terbiasa melakukan ini ya. Jadi tidak sembarang orang. Orang Islam nggak berakal, amanah, alim ya, artinya mengerti hukum-hukum agama. Itu tadi termasuk harus mampu merahasiakan apa yang ada di mayat jenazah itu. Waktu memandikan jenazah itu kita harus wajib merahasiakan ya, jangan membuka auratnya, membeberkan, ngomongin kemana-mana, oh itu begini-begini tuh, badannya ada ini ada itu. Nah, itu hukumnya haram itu. Jadi ini syaratnya harus dirahasiakan kalau ada hal-hal aib-aib yang ada di bagian tubuh anggota jenazah. Iya. Kemudian syaratnya yang lain untuk tempat memandikannya juga, yang pertama ya jangan di WC ya, usahakan jangan di WC memandikannya itu ya, di tempat yang di luar itu ya, dan tertutup, memang tertutup atap dan dindingnya gitu ya. Maksudnya agar tidak semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan langsung bagaimana dimandikannya ya, tetap tidak boleh ya. Seperti yang hidup, kita juga waktu mandi harus tertutup di tempat yang tertutup ya. Nah, kemudian tidak terdapat patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Oke, ini kita lihat bagaimana tata cara memandikannya. Nah, mayat diletakkan di tempat yang tinggi ya. Ada ranjang atau balai-balai, itu dimandikan di tempat yang agak tinggi tempatnya. Sebetulnya maksudnya agar nanti kalau ada air kotoran itu airnya bisa mengalir ya ke tempatnya, jadi tidak mengembang, tidak menimbulkan bau gitu. Jadi ini di tempat yang agak tinggi dan juga yang agak sunyi ya, jangan di tempat yang ramai gitu, tempat lalu lalang orang ya, tidak boleh ya. Berarti ketika pemandian itu, kegiatan itu berlangsung, maka sebetulnya tidak boleh orang yang sembarang masuk ke situ ya, atau ada hal-hal lain di luar keperluan hal tersebut ya. Nah, kemudian juga pakaiannya ini, pakaian mayat diganti dengan kain mandi atau basahan ya. Jadi pakaian mayat itu udah dilepaskan, nah diganti dengan kain mandi atau kain basahan ya, sebaiknya kain sarung ya, supaya auratnya tidak mudah terlihat. Tetap itu wajib hukumnya menutup aurat, wajib hukumnya menutup aurat ya. Maka itulah manusia dimuliakan Allah ya, auratnya wajib tutup. Jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal pun tetap hukumnya aurat itu wajib ditutup ya. Nah, mula-mula jenazah didudukan secara lemah lembut ya, posisi miring ke belakang. Orang yang memandikannya, tangannya itu di bahu jenazah dengan ibu jarinya dilekukan tengkuk dan lututnya ya, menahan punggungnya jenazah ini ya. Maksudnya supaya jenazah ini tidak nanti terjatuh atau ya, hal-hal yang menimbulkan rasa sakit gitu ya bagi jenazah ini. Jadi ambil pada posisi yang paling baik gitu ya, karena walaupun sudah meninggal tapi banyak penjelasan para ulama bahwa jenazah itu masih ruhnya itu merasakan sakit yang bekas-bekas dari dicabutnya nyawa itu ya. Sudah, maka kemudian yang mandikan ini ya, yang mandikan kan tadi sudah pakai sarung tangan itu ya, sudah pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan itu kemudian dipakai untuk memandikan ini, salah satunya untuk perut jenazah itu diurut ya dengan tangan kiri untuk melakukan kotoran yang mungkin keluar. biasanya masih ada kotoran itu, kalau diurut sedikit saja, jangan keras-keras, sedikit diurut ya perutnya itu, maka biasanya akan keluar kotoran. Iya, setelah ini bagaimana posisinya jenazah, kita telentangkan ya, kita telentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan ya dengan tangan kiri yang dibalut kain perca. Tangan kiri yang memandikan itu
ya, yang memandikan tuh dia pakai kain apa namanya tadi, sarung tangan gitu ya, sarung tangan, lalu itu yang lembut ya, sekaligus untuk membersihkan kemaluan si jenazah ini. Dua kemaluannya, maksudnya itu kemaluan yang di depan ya, dan kemaluan yang di belakang ya, lubang-lubang kemaluan itu dibersihkan dengan tangan kiri ya. Nah, kemudian setelah diganti, kita lepas perca pembalutnya. Ya, tangan diganti, perca pembalut tangan itu diganti. Sekarang kita berpindah ke mulut. Gigi, lubang ya, lubang hidung, mungkin juga lubang telinga kita bersihkan. Ya. Ini biar bersih betul-betul ya, kita pakai cotton bud, pakai apa begitu, atau sikat gigi yang lembut supaya betul-betul bersih ya. Kemudian udah bersih semua, baru dah ya jenazah diwudukan seperti wudhu orang hidup. Sama aja ini wudhunya itu, cuman jelasnya ini kalau karena sudah meninggal ya, jadi diwudukan gitu, diwudukan, bukan dia yang wudhu lagi karena nggak bisa bergerak. Jadi sudah diwudukan. Nah, kepala dan jenggotnya dibasuh dengan air yang dicampur ya. Nah, dicampur apa ini? Nah, biasanya dicampur daun bidara atau apa begitu ya, supaya bisa meredam ada bau-bau yang mungkin timbul ya. Lalu dirapikan dengan sisir sambil memperhatikan rambut sekitarnya. Kalau ada yang jatuh, dikembalikan tuh rambutnya ya, pelan-pelan, nyisirnya juga pelan-pelan, jenggotnya apanya pelan-pelan, jangan sampai ada yang jatuh gitu ya, karena itu haknya. Kalau ada yang gugur maka wajib kita kembalikan lagi ya. Nah, berikutnya bagian kanan dan kiri dibasuh ya. Caranya itu tubuh dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian belakang sebelah kanan gitu. Jadi kalau kita miringkan dia ke kiri, maka yang terbasuh bagian sebelah kanan ya, dibolak-balik gitu ya, istilahnya begitu. Nah, baliknya kalau kita miringkan dia ke sebelah kanan, ya tentu saja nanti yang kena air basuhan itu berarti yang sebelah kiri. Nah, ini untuk semua pembasuhan ini biasanya sudah digunakan air yang memang dicampur dengan daun dengan apa ya, yang memang memungkinkan untuk tadi menghilangkan itu, nah, kotoran-kotoran itu. Nah, setelah semuanya selesai, air yang sudah bercampur itu tadi dihilangkan dengan menyiramnya secara merata dengan air bersih. Ya, sudah selesai, lalu baru dibilas pakai air bersih ya. Ini biasanya dicampur pakai air kapur ya, yang sudah bercampur kapur itu. Kenapa kapur? Ya, itulah kemungkinan kapur itu salah satunya untuk jangan sampai sang jenazah nanti tubuhnya itu diselimuti atau dimasuki binatang gitu ya. Karena binatang, hewan-hewan kecil itu tidak suka dengan kapur. Jadi untuk ya sifatnya menjaga agar jenazah ini tidak didatangi makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang nanti yang merusak kulitnya gitu ya. Apabila telah dibersihkan masih mengeluarkan najis, ya najis itu wajib dibersihkan lagi, terus aja begitu sampai berapa kali ya, sampai 3 kali ya, dibersihkan lagi ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan, dimandikan itu benar-benar dengan yang bersih ya, baru setelah itu dikafani. Nah, dikafani apa saja dan bagaimana saja mengkafani atau membungkus jenazah itu ya. Ini ada gambarnya di sini, ada perlengkapannya apa saja itu, kain kafan ya, kain kafan warnanya putih ya, kain kafan tuh warnanya putih. Jangan yang berwarna. Tikar pandan, nah, biasanya untuk nanti terakhir untuk menutupnya itu ya,
Kemudian kapas untuk menutup juga lubang-lubang jenazah, ya, lubang kemaluan, lubang hidung, apa itu semuanya ditutup. Tadi harapan kita karena kita menghormati jenazah, ya, agar tidak dimasuki binatang atau dihinggapi hal-hal yang mengotorinya. Kemudian pakai kolonnya, ya, pakai yang wangi-wangi, yang harum-harum gitu, ya. Ini sengaja memang supaya tadi itu ada rasa, ada tercium bau pun jadi harum malah jadinya, ya. Kita memang wajib menghormati agar apa namanya, dia kembali kepada Allah dengan bersih dan harum. Ya, ada minyak putri duyung boleh kalau ada, dan termasuk kamper serbuk. Itu tadi untuk menjaga dari sengatan binatang atau dari hal-hal yang cepat ibaratnya itu jadi agak bagus gitu, ya, agak-agak bertahan kulitnya itunya. Nah, ini dipakai kamper namanya atau kapur boleh, ya. Bagaimana teknik membungkus atau mengafani jenazah? Nah, kita akan ikuti pada sesi berikutnya, ya.